Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok untuk penelitian operasional 1 dengan anggota kelompok Dewan Gasedi Tanah dengan NIM D600210125, Muhammad Novel Nadir D600210096 dan Ananda Bilbina D600210088. Asumsi dasarnya adalah masalah asli plus simplex per primalnya dalam bentuk standar. Bentuk standarnya masalah asli bagi simplex atau primal adalah dengan fungsi tujuannya dan maksimumkan dengan rumus yang tertera dan diketahui dari batasan-batasan dari masalah tersebut, dan untuk nilainya itu lebih dari 0. Untuk dasar teori dualitas yaitu tersedia yaitu tabel simplex yang diketahui yaitu variabel dasarnya untuk Z dan X1 sampai dengan Xn dengan kondisi optimal tercapai apabila Zj min Cj lebih dari 0 untuk J 1 sampai N dan Yi lebih dari 0 untuk I sampai M. Bentuk dualnya adalah M. Kemudian maksimumkan YO dengan rumus yang tertera dengan I sama dengan 1. Dan batasan-batasannya sigma A IJ YI lebih dari CJ untuk J 1 sampai dengan N untuk I sama dengan 1 dan YI lebih dari 0 untuk I 1 sampai dengan M. Hubungan simplex atau primal dual yaitu parameter batasan primal atau dual merupakan koefisien variabel dual atau primal, dan koefisien fungsi tujuan primal atau dual mempunyai nilai kanan 2 atau primalnya. Diketahui dari berikut itu tabel primal dual linear programming dengan tabel primal yaitu fungsinya tuh maksimasi atau minimasi. Untuk dualnya yaitu maksimasi dan minimasi sama. Konstanta ruas kanan, koefisien fungsi tujuan. Kemudian berikutnya merupakan dari ciri masing-masing dari primal atau dual. Kemudian untuk berikutnya saya serahkan kepada rekan saya Novel Nadir. Oke, untuk contoh soal yaitu satu perusahaan sepatu ideal membuat dua macam sepatu. Yang pertama adalah sepatu dengan sol karet X1 dan yang kedua adalah sepatu dengan sol dari kulit X2. Untuk memproduksi kedua macam sepatu tersebut, perusahaan menggunakan 3 jenis mesin. Mesin satu khusus untuk membuat sepatu dari karet dengan kapasitas maksimal 8 jam. Mesin 2 khusus untuk membuat sepatu dari kulit dengan kapasitas maksimal 15 jam. Mesin 3 khusus untuk assembly kedua macam sepatu tersebut dengan kapasitas maksimal sama dengan 30 jam. Siap mesin X mula-mula dikerjakan dengan di mesin 1 selama 2 jam dan selanjutnya menuju mesin 3 selama 6 jam. Sedangkan X2 dikerjakan oleh mesin 2 selama 3 jam dan langsung ke mesin 3 selama 5 jam. Sumbangan terhadap laba untuk setiap sepatu X1 sama dengan 30.000. Sedangkan sepatu X2 sama dengan 50.000. Untuk mendapatkan hasil yang optimal, berapakah sepatu X dan X1 dan X2 yang harus diproduksi?
Untuk tabel primal dual untuk contoh di atas. X1 Y1 2, X1 Y2 0, X1 Y1 X1 Y3 6, X2 Y1 0, X2 Y2 3, X2 Y3 5. Untuk totalnya seperti ini. Penyajian dalam persamaan primal dual. Maksimumkan Z sama dengan 3X1 plus 3X2. Minimumkan Y0, YO sama dengan 8Y1 plus 15Y2 plus 30Y3. Batasan 2X kurang dari sama dengan 8, 2X1, 3X2 kurang dari sama dengan 15, 6X1 plus 5X2 sama dengan kurang dari sama dengan 30, dan X1, X2 lebih dari sama dengan 0. Untuk 2Y1 plus 6Y3 lebih dari sama dengan 3, 3Y2 plus 5Y3 lebih dari sama dengan 5, untuk Y1, Y2, Y3 lebih dari sama dengan 0. Untuk tabel optimal simpleksnya seperti itu. Lalu untuk solusi optimalnya atau simpleksnya, X1 sama dengan 5/6, X2 sama dengan 5, untuk laba 27,5 atau 271/2. Dengan cara sama, solusi optimal masalah duanya adalah Y1 sama dengan 0, Y2 sama dengan 5/6, Y3 sama dengan setengah. Penjelasan. Perhatikan, ketiga nilai tersebut sama dengan koefisien slack variabel pada baris pertama atau Z. Nilai ini juga menunjukkan kontribusi persatuan sumber satu atau produk terhadap laba. Contoh, untuk Y3 sama dengan setengah, yaitu kendala 3. Bila kapasitas mesin 3 atau batasan ketiga dapat dinaikkan dari 6X1 plus 5X2 kurang dari sama dengan 30 menjadi 6X1 plus 5X2 kurang dari sama dengan 31. Maka X1, X2, dan laba akan berubah menjadi 6X1 plus 5X2 sama dengan 31 menjadi X3, 3X2 sama dengan 15 jadi X5. 18X1 plus 15X2 sama dengan 93, 15X2 sama dengan 75. Hasilnya yaitu 18X1 sama dengan 18. Dengan X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 5. Sehingga nilai Z-nya adalah Z sama dengan 3 kali 1 ditambah 5 kali 5 sama dengan 28. Naik setengah dibanding sebelumnya. Tetapi kenaikan ada batasnya atau dalam contoh maks 19. Bagaimana kalau naik 50? Yaitu 6X1 plus 5X2 sama dengan 50 menjadi X3, 3X2 sama dengan 15 atau X5, 18X1 plus 15X2 sama dengan 93, 15X2 sama dengan 75, hasilnya yaitu 18X1 sama dengan 75. X1 sama dengan 4 1/6. Ini sudah melanggar batasan ke-1, di mana 2X1 kurang dari sama dengan 8, sehingga X1 kurang dari sama dengan 4. Begitu pula dengan kenaikan kapasitas pada batasan lainnya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.